Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busa, butiran Sabda Allah Harian, Sabtu 8 Maret 2025, hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 58 ayat 9b sampai 14. Bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Menanggapi panggilan Tuhan dari dosa menuju kasih. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, baik itu dalam hal kesehatan fisik maupun kesehatan rohani. Namun, seperti halnya banyak orang yang menunda pergi ke dokter meskipun merasakan sakit, kita pun sering menunda-nunda pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Padahal setiap saat Tuhan menjangkau kita dengan kasih dan pengampunan-Nya. Seperti hari ini, Yesus menjangkau orang-orang yang dianggap berdosa dan tidak layak dalam pandangan masyarakat. Ia datang bukan untuk orang yang merasa dirinya sudah benar, tetapi bagi mereka yang menyadari kelemahan dan dosa-dosanya, seperti Levi, sang pemungut cukai. Levi dipanggil oleh Yesus dengan dua kata sederhana, "Ikutlah aku." Namun yang luar biasa adalah respons Levi, yang segera meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus tanpa ragu karena ia sungguh mengakui kelemahannya. Kesadaran diri yang demikian akan mendatangkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Sebab kasih karunia Allah diberikan kepada mereka yang benar-benar ingin berubah dan mengikutinya seperti Levi. Sehingga kendati Levi merasa tidak layak, namun Tuhan datang menjangkaunya dan dia meninggalkan segalanya. Dia mau bertobat dan pertobatannya dia ikhtiarkan dengan tindakan kasih yang nyata, mengembalikan dan memberikan secara berlipat ganda segala harta yang telah diperolehnya. Pertobatan Levi sungguh merupakan pertobatan sejati yang nyata dalam tindakan kasih. Karenanya Levi tidak peduli dengan sikap orang Farisi yang sibuk menghakiminya daripada melihat kebutuhan mereka sendiri akan pertobatan. Saudari dan saudara yang terkasih, ada satu pesan utama bagi kita, yakni pertobatan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nabi Yesaya menekankan bahwa pertobatan harus menghasilkan keadilan dan kepedulian sosial. Tuhan menjanjikan berkat-Nya kepada mereka yang melepaskan belenggu ketidakadilan, berhenti menunjuk-nunjuk sesama, dan memfitnah orang lain, serta berbagi dengan mereka yang lapar dan tertindas. Firman Tuhan berkata, "Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari." Artinya, ketika kita hidup dalam kasih dan kebaikan, Tuhan sendiri akan memimpin dan membaharui kekuatan kita untuk mulai berbagi. Hal ini telah ditunjuk oleh sikap Levi yang telah dipanggil oleh Yesus. Setelahnya, langsung mengadakan perjamuan bagi Yesus dan orang-orang berdosa lainnya. Ini adalah bentuk nyata dari transformasi hidup. Ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, dia akan dengan sukacita berbagi kasih itu dengan orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus selalu menunjukkan kasih karunia-Nya dan memberikannya bagi kita yang mau mengakui kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kita merasa tidak layak, tetapi justru ketika kita merasa tidak layak, disitulah Yesus ingin menyembuhkan kita. Namun pertanyaannya, apakah kita mau menanggapi panggilan Yesus seperti Levi? Ataukah kita akan bersikap seperti orang Farisi yang sibuk menghakimi orang lain daripada melihat kebutuhan kita sendiri akan pertobatan?
Kita sedang dalam masa prapaskah, dan sabda Tuhan mengajarkan bahwa pertobatan bukan hanya soal berhenti dari dosa, tetapi juga soal membangun kehidupan yang lebih baik. Tidak cukup hanya menyesali kesalahan, kita harus aktif menciptakan perbuatan belas kasih dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil langkah-langkah konkret menuju perubahan hidup. Caranya, jangan menunda pertobatan. Seperti orang sakit yang harus segera ke dokter, kita tidak boleh menunda-nunda pertobatan. Yesus sudah datang kepada kita. Sekarang saatnya kita merespons dengan hati yang terbuka. Selain itu, tinggalkan dosa dengan tuntas, jangan setengah-setengah. Lewi telah memberikan contoh pertobatan sejati. Ia tidak hanya merasa bersalah, tetapi langsung bertindak dengan meninggalkan hidup lamanya dan mengikuti Yesus. Kita pun harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan dosa-dosa yang membelenggu kita. Pertobatan yang demikian akan berbuah dalam perbuatan kasih, seperti yang dikatakan dalam Yesaya. Kita harus berhenti menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dan mulai membantu mereka yang membutuhkan. Puasa sejati adalah ketika kita menahan diri dari kebencian, iri hati, dan ketidakpedulian, lalu menggantikannya dengan kebaikan dan kasih. Dalam hal ini, kita tidak terjebak dalam sikap menghakimi orang lain seperti kaum Farisi. Sikap kita yang terbuka terhadap pertobatan bisa menjadi ajakan bagi sesama untuk bertobat. Mari kita belajar untuk lebih banyak mengasihi dan mengajak sesama untuk kembali kepada Tuhan daripada hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Sekaranglah saatnya. Masa prapaskah merupakan kesempatan emas untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan tulus. Yesus datang bukan untuk mereka yang merasa sudah sempurna, tetapi bagi kita semua yang sadar akan kelemahan dan ingin berubah. Sama seperti Lewi, marilah kita menanggapi panggilan Tuhan dengan sepenuh hati dan mengalami pengampunan serta kasih-Nya dalam tindakan nyata sehari-hari. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Kasih Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi mereka yang berani kembali. Pertobatan adalah ketika dosa dilepaskan dan kasih menjadi jalan hidup. Yesus memanggil bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang tak terbatas. Tinggalkan masa lalu, genggam kasih-Nya, dan berjalan dalam terang yang baru. Ketika hati terbuka untuk Tuhan, hidup berubah menjadi kasih cintanya yang nyata. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau tidak pernah lelah menjangkau kami dengan kasih. Engkau tidak memandang siapa kami dan seberapa besar dosa kami, tetapi Engkau selalu mengundang kami untuk kembali kepada-Mu. Seperti Engkau memanggil Lewi, hari ini Engkau juga memanggil kami untuk meninggalkan dosa dan berjalan dalam terang kasih. Tuhan Yesus, seringkali kami merasa tidak layak, penuh kelemahan dan terjebak dalam kesalahan kami sendiri. Namun Engkau datang bukan untuk orang yang merasa benar, tetapi untuk mereka yang mau bertobat. Bantulah kami untuk memiliki keberanian seperti Lewi, meninggalkan yang lama dan memilih mengikuti Engkau sepenuh hati. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar pertobatan kami tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan kasih kepada sesama. Semoga kami tidak terjebak dalam sikap menghakimi, tetapi justru menjadi pribadi yang membawa damai dan pengampunan. Ajarlah kami untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, menghibur yang terluka, dan membangun keadilan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang penuh kasih, Engkau memberi kami masa prapaskah sebagai saat yang penuh rahmat. Jangan biarkan kami menunda pertobatan, tetapi berilah kami hati yang terbuka untuk mendengarkan suara-Mu dan keberanian untuk bertindak. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata akan kasih dan belas kasih. Kami serahkan hidup dan langkah kami ke dalam tangan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami, hari ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.